Balik lagi di Highlander Channel. Nah, vlog kali ini lu ngapain mundur-mundur? Nggak apa-apa, biasa tuh badan. Di vlog kali ini si Patria mau berbagi tips buat breeding ikan cupang. Kan lagi ngetren nih. Jadi kalau kalian pengen breeding, lu tonton dari awal sampai habis, jangan di skip iklannya. Iya benar. Lumayan. Ini. Bray, kalau mau breeding, tahap pertama itu ngapain? Tahap pertama penjodohan berarti ya. Penjodohan. Biasanya itu ntar ikannya dimasukin ke kayak gini nih, gua pakai medianya ini gua. Itu ada ikannya? Ada ikannya lagi nih. Oh iya ada ikannya. Ini nggak jodoh ini. Ini ikannya nggak jodoh, pacaran doang dia. Oh, pacaran mulu kumpul doang ya. Kalau ini nggak kagak. disetujuin sama orang tuanya. Nah, tahap pertama penjodohan. Penjodohan tuh masuk di sini gimana? Biasanya gua pakai ngejantur dulu nih. Ini masukin ke sini. Cewannya. Cewannya sampai jantannya buat busa. Sampai jantannya buat busa. Sampai jantannya buat busa, baru kita masukin. Tujuannya pakai ini? Biar nggak terlalu ini ya, nggak terlalu, jadi nggak langsung berantem. Tapi mau dimasukin dua-duanya dulu di awal juga nggak masalah sebenarnya. Cuma resikonya antara jantan sama betinanya biasanya ada coak berantem. Kalau berarti ini tuh buat meminimalisir. Iya betul. Nah udah di tahap ini penjodohan, terus Udah. berapa hari? Biasanya kalau plakat sih sehari juga udah kawin. Sehari kawin. Habis itu besoknya dicek ada telurnya, betinanya angkat. Nah tapi pengalaman gue ya, gue waktu pertama kali breeding sampai 5 hari Bray baru betelor ceweknya. Sampai 5 hari? Iya. Ya selama dianya baik-baik aja sih, nggak digambarin sih nggak apa-apa. Maksimal tuh berapa lama pas dicemplungin kayak gini jodohin? Biasanya sih gua maksimal kalau buat plakat 3 hari lah. 3 hari. 3 hari nggak telur, angkat dua-duanya. Angkat lagi ganti ceweknya apa ganti cowoknya? Keduanya juga bisa diganti. Bisa. Enak kayak kita aja. Berarti itu nggak jodoh ya kalau kayak gitu? Nggak jodoh. Nah, kalau udah jodoh, udah kawin, nelor, itu diapain? Biasanya angkat betinanya, habis itu baru si jantannya kan ngerawat si telurnya. Nah, telur itu netes berapa lama? Netes itu sehari sih udah netes. Sehari udah netes ya? Besoknya udah netes kecil. Kok gua nonton kemarin 3 hari ya? Sehari lama banget tuh. Sehari ya? Gua nonton 3 hari loh, padahal yang ngomong juri. Sehari netes sih. Terus sehari netes, kalau udah sehari netes, nah pas kawinnya itu dikasih makan nggak? Pas kawinnya kalau gua nggak gua kasih makan. Pokoknya dari penjodohan sampai terakhir gua nggak kasih makan sih. Dari penjodohan sampai terakhir tuh jadi maksimal dia si betina berarti 2 hari nggak dikasih makan, berarti kan otomatis karena udah diangkat setelah bertelur. Nah kalau misalnya si jantannya itu kemungkinan bisa sampai 4 hari 5 hari nggak makan dia. Soalnya gua nonton di beberapa ya tetangga lah, itu ada yang dikasih makan, ada yang ada. Nah tapi gue praktekin kan, gue praktekin pas dia telur, gue kasih makan, telurnya juga dimakan. Kalau gue sih lebih ke kestabilan si airnya. Kalau lo kasih makan, kalau makanan itu nggak habis, itu bakal ngerusak kualitas airnya. Itu aja. Tapi kalau misalnya dikasih makan tuh bisa, maksudnya potensi buat makan telur itu ada nggak sih? Nggak ada sih. Makan telur itu genetik atau memang dia stres. Gitu. Tapi lebih baik nggak dikasih makan, itu aman tuh. Kalau gue sih nggak kasih makan. Aman tuh. Aman. Sejauh ini mah aman. Sampai ke pembesaran ya. Kecuali emang lo tempatnya gede. Misalnya medianya gede nih, yang bak tahu atau styrofoam yang gede. Nah itu lo kasih makan nggak apa-apa, karena kan dia kan airnya kan lebih banyak. Gitu. Nah terus kalau misalnya udah nelor di sini, sehari kemudian netes, itu pas nelor indukannya diangkat cewekannya, sehari kemudian netes. Terus dikasih makan anakan itu mulai dari umur tergantung sebenarnya. Nah ini kadang kita nggak bisa harus 5 hari, harus 6 hari kasih makan, enggak. Jadi kita lihat si burayaknya itu kalau misalnya dia berenangnya udah stabil, baru itu udah bisa dikasih makan. Cuma dia waktu dia netes itu kan dia ada cadangan makanan ya kan di badannya itu ya. Kalau misalnya cadangan makan sebenarnya dia nggak terlalu perlu makan sampai dia berenangnya sempurna. Jadi dia emang dia sampai berenang sempurna, baru di situ dia baru nyari makan. Gitu. Lalu kasih makan berapa hari? Pas hari berapa? Pas hari rata-rata kebanyakan di hari ke 5 sampai ke 7 tuh udah rata-rata berenangnya udah bagus. Itu setelah pas masih di sini nih ya? Masih di sini, betul. Berarti kalau misalkan di sini kita pindah ke bak kayak gitu tuh yang gede, bak yang gede itu berapa lama? Itu gue biasanya 10 hari sih.
10 hari baru kita 10 pindah hari. di tempat-tempat kayak gini ya. Jantannya juga? Stabil. Jantannya bisa lo angkat, bisa lo stay di situ nggak masalah. Oke. Gue sih ngelakuin keduanya aja. Oh, jantan diangkat seminggu, 2 minggu pun nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nggak masalah ya? Masalah. Terus makannya? Kalau di hari pertama kali makan itu makan apa? Kalau buat burayak Artemia gua. Artemia. Nyari aman. Ini Artemia nih. Artemia. Terus kalau misalkan ini lagi dibikin nih Artemia. Bikin itu, cobain aja. Jadi Artemia tuh dibikin 1 kali 24 jam dia baru netes. Jago kan gua. Terus kalau misalkan udah Artemia ke kutir itu berapa lama? Sebenarnya mah kalau misalnya langsung dikasih kutu air nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi mesti disaring ya? Harus disaring, sama yang nggak disaring pun dia juga bisa mecah kan. Si kutu airnya jadi kecil. Cuma gue ngerinya ada kutu jet aja. Kutu jet tuh apa? Menghindari kutu jet aja. Kutu Jadi jet tuh apa? kutu jet tuh dia Neck jet. bukan kutu air. Terus kutu jet. Kutu jet. Kutu jet nih gambar kayak gini nih pokoknya. Jadi kutu jet tuh memang dia kalau di center dia bukannya deketin cahaya malah kabur tapi dia. Itu kutu jet tuh. Nah itu bahaya tuh buat burayak. Bahaya buat burayak karena dia nyerang burayak. Ada kutu jet, habis lah burayak lu. Oh gitu. Ya ada lah paling. Tapi kalau misalkan masih kecil kan, tapi kalau burayaknya udah gede kayak gini-gini mah udah aman. Nggak aman juga sih kalau aman menurut gua. Kalau misalnya dia makan pun, kalau makan kebanyakan mati juga dia. Si kutu jet itu. Nah terus kalau dari sini 10 hari masuk ke sini, makannya itu tetap kutir juga. Makannya tetap kutir juga. Lu nggak pakai pelet di sini? Pelet itu pas lagi usia sebulan up. Sebulan up. Sebulan up tuh sih gimana sih? Sebulan paling dua ruas jari lah. Dua ruas jari. Dua ruas jari tuh? Dua ruas jari lah. Segini? Badannya kira-kira sekitar 2 sentian. Ini kayak gini, mana ya? Nah itu udah makan pelet Ini umur berapa kayak gini nih? Itu mah udah 2 bulan lebih. Oh ini udah 2 bulan lebih ya? Lebih ya, 2 bulan lebih. Yang sebulan itu yang segimana sih? Sebulan yang mana? Ada nggak saya? Itu sini nih. Ini umur berapa nih? Ini masih udah 2 bulan. Ini umurnya juga udah bisa tuh. Aduh anjing. Nyeri. Nah ini udah bisa nih, Ini sebulan. Nah itu bulan lebih ini udah bisa makan pelet itu. Oh ini sebulan. Sebulan udah bisa makan pelet. Tapi awalnya pasti nggak doyan. Aduh. Awalnya dia nggak doyan pelet dong pasti ya. Berapa? Awalnya itu nggak langsung makan pelet kan dia. Nggak langsung. Nes, kemari. Suaranya hilang. Nggak langsung makan pelet ya kalau sebulan ya. Pelan-pelan sih, cobainnya dikit. Nyobain dikit dulu ya. Soalnya gue juga kemarin nyobain pertama kali nggak doyan deh. Terus gue kasih nasi padang doyan. Waduh. Nah terus kalau misalkan kayak gini nih, airnya mesti diganti nggak? Enggak sih gua. Jadi antepin aja. Antepin aja. Nah pakai ketapang. Pakai ketapang. Pakai ketapang. Pas penjodohan pakai ketapang nggak? Gua pakai ketapang. Pakai juga. Berarti sampai di sini tuh sampai umur 1,5 bulan ganti air. Habis itu baru ganti air kedua tuh pas lagi usia. Oh ini sebulan setengah itu udah ganti air. Sebulan setengah gua ganti air sih. Total apa setengah? Total semua. Sebulan setengah total ganti air. Lalu Itu sekitar 2 minggu lagi gua ganti lagi baru gua naikin. Naikin apa? Naikin ke toples. Oh, Ke toples. toples atau ke Botol gini. Oh, kayak gitu botol buat. Nah, itu tuh buat apa? Maksudnya dipisahin dari umur 2 bulan dimasukin ke botol biar apa? biar nggak berantem sih. Emang berantem? Ini kayak gini kan udah gede nih. Ini berantem emang. Kalau itu kan betina semua dia. Oh. Aman. Oh, 2 bulan itu udah mulai keluar naluri ininya ya? Apanya? Apalagi pas lagi diganti air itu udah bisa berubah kan ya. Si Spiderman. Terus kalau misalkan gue liat orang-orang ya, ada yang pakai daun pisang. Daun pisang Itu pakai juga. Karena gua males, ya gua pakai ketapang aja. Daun pisang buat apa? Daun pisang sama, ngeluarin zat tanin juga. Oh, fungsinya sama kayak Fungsinya ketapang. sama. Oh, sama. Buat ngenakin air lah. Atau orang ini buat si ikan tuh biar nyandar katanya. Buat nyender bisa. Padahal nyandar di sini enak ya. Tapi kalau dari 10 hari lu pindahin dari yang toples yang itu ke tempat yang pembesaran nih ini, airnya volumenya seberapa banyak? Volumenya mah ini ya, mau segede apapun juga sebenarnya nggak masalah. Volumenya banyak enggaknya itu setengah atau seberapa gitu? Kalau volumenya sih sebenarnya semakin gede semakin bagus ya.
Karena kan otomatis lo bakal lama lagi ganti airnya. Medianya itu. Terus juga kalau misalnya pun memang ada berantem bisa kabur ikan-ikannya kayak gitu aja sih. Terus ketinggian airnya seberapa? Bebas, ketinggian air mungkin sekitar 25 sampai 30 cm aman. Aman ya. Pokoknya kalau ikan udah berenangnya udah enak, aman lah. Mau dikasih tinggi apa juga biasanya aman. Lo mau lihat gak breeder kaya dari mana? Memang. Kalau breeder cupang kaya ya, betapnya dibuat buat berayak men. Oh iya. Beda. Kalau lu tuh buat berendam, ini buat berayak. Berayak. Mandi jongkok tapi gua. Jadi udah masuk sini itu 2 bulan. Terus ngapain? Terus ya udah, ntar kita sortir Sortir. kualitas. Balik lagi yang tadi awal gua bilang. Ini gua lagi berantakan emang lagi mau naikin ikan juga sih. Oh, ini Artemia nih. Ada Artemia tuh dari bubuk jadi hidup. Itu sponsor tuh. Agak. Kagak. Keren. Gua tutup deh, nggak boleh. Tuh. Ini Artemia. Nggak kelihatan deh pokoknya. Butir gitu kayak pelet. Masa nggak kelihatan? Kayak pelet. Oh, Jadi, nggak kelihatan. Ya, ini Artemia ini. Ini dari bubuk. Ini telur sih. Terus apa lagi ya mungkin yang kalau lu awam mau nanya apa lagi? udah sih itu aja sih. Udah jelas banget ya. Jelas sih. Kalau nggak nanyanya di komen. Oh iya. Nah, nanti kalau nggak usah di komen. Masa? Di DM aja. di DM aja langsung ya. Ke Beta Woodpecker langsung. Boleh, insya Allah dibalas. Ya udah gitu aja lah buat breeding udah jelas banget ya kayaknya. Ya. Kalau gitu jangan lupa untuk di like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa juga follow Beta Woodpecker Instagramnya di bawah sini. Terus kalau kalian yang mau nanya-nanya dan mau konsultasi bisa langsung ke Patria. Bisa, aman. Terus kalau mau breeding jangan lupa ikutin cara Patria karena udah terbukti hasilnya banyak. Jadi nggak mungkin salah, bukan kaleng-kaleng. Sekian aja. Terima kasih.